Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Wenda Wahyu Kristianto, dosen pengajar studi kelayakan bisnis dari kampus STIE PGRI Dewantara Jombang. Ya, baik rekan-rekan. Ya, saat ini kita akan membahas tentang pertemuan pertama ya di mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu tentang dasar studi kelayakan bisnis dan apa itu sih studi kelayakan bisnis ya. Oke, baik. Ya, ini ya. Jadi apa itu studi kelayakan bisnis atau feasibility study bahasa kerennya ya. Jadi feasibility study atau studi kelayakan bisnis adalah sebuah riset ya atau studi ya, itu yang mengkaji sebuah rencana usaha ya atau proyek ya, proyek bisnis ya, itu apakah layak dijalankan atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, kajiannya itu berdasarkan 3 hal ini ya, kaitannya dengan manfaat finansial ya, manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Di mana manfaat finansial ini tentunya untuk pemilik usaha ya, apakah usaha yang dijalankan ini juga bisa membantu atau dapat meningkatkan kemampuan finansialnya ya. Yang kedua adalah manfaat ekonomi ya, apakah usaha yang didirikan itu bisa mendorong perekonomian sebuah daerah atau negara, dan yang ketiga manfaat sosial ya, apakah usaha yang didirikan ini juga memiliki dampak sosial kemasyarakatan bagi sekitarnya ya, seperti itu. Ya, itu sedikit gambaran tentang feasibility study ya atau studi kelayakan bisnis ya. Nah, apa sih tujuannya diadakan atau kita melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis? Ya. Jadi intinya tujuan utamanya adalah untuk mencegah keterlanjuran investasi, ya seperti itu. Jangan sampai kita membuat sebuah usaha sudah terlanjur menginvestasikan uang kita, tapi usaha itu nyatanya tidak memiliki prospek yang bagus atau malah kita jadi bangkrut, ya seperti itu. Nah, jadi sebelum teman-teman mendirikan sebuah usaha, alangkah baiknya melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis terlebih dahulu, ya seperti itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Lah karena yang pertama ini ya ada dua hal ini ya. Yang pertama adalah kondisi lingkungan sekarang yang dinamis ya, yang dinamis sehingga penuh ini ya apa namanya penuh lika-liku gitu ya. Nah, kemarin ya misalkan kita tiba-tiba ada pandemi ya seperti ini, lah kan seperti itu kan lingkungan yang sangat dinamis sekali. Sekarang kita diwajibkan untuk mengikuti kondisi new normal, lah itu juga harus ini ya kondisi yang dinamis ya. Dulu makan di restoran nggak ada masalah, sekarang nggak boleh ya, harus delivery, lah itu harus kita menyesuaikan seperti itu. Yang kedua, karena persaingan yang semakin ketat ya, tentunya kita ketika mendirikan sebuah bisnis itu tidak asal kan gitu ya, karena kita melihat persaingan yang seperti ini ya. Jadi kita harus punya produk atau jasa yang benar-benar unik yang mampu diserap oleh pasar, lah itu harus kita rencanakan. Intinya studi kelayakan bisnis adalah itu adalah sebuah kajian gitu ya, mengkaji atau salah satu bentuk rencana ya, salah satu bentuk perencanaan sebuah bisnis. Ya, lantas apa bedanya studi kelayakan bisnis dengan bisnis plan? Nah, itu ya. Itu yang menarik akan kita bahas ya. Oke, jadi sebelum saya masuk ke intensity of feasibility study, saya akan bahas sedikit kaitannya dengan apa perbedaan studi kelayakan bisnis dengan bisnis plan. Kalau studi kelayakan bisnis teman-teman itu kan sebuah kajian ya. Sebuah kajian, nah makanya yang namanya kajian ya otomatis yang melaksanakan itu adalah orang ketiga atau konsultan. Nggak boleh yang melaksanakan studi kelayakan bisnis itu adalah pemilik usaha ataupun rekan usahanya, itu nggak boleh. Ya harus orang ketiga, konsultan. Ya, tapi kalau bisnis plan, nah bisnis plan itu kan perencanaan bisnis itu justru yang harus melakukan adalah yang punya usaha. Nah, seperti itu. Dia mau merencanakan bisnis seperti apa. Nah, sebelum membuat sebuah bisnis plan, nah itu diawali dengan yang namanya studi kelayakan bisnis. Ya, kalau memang dari hasil studi kelayakan bisnis itu usaha ini sudah layak dijalankan, lah barulah eh, si pemilik modal atau pemilik bisnis tadi membuat sebuah namanya perencanaan bisnis atau bisnis plan. Jadi bisnis plan itu adalah langkah selanjutnya setelah dilakukan yang namanya studi kelayakan bisnis seperti itu. Nah dari setelah studi kelayakan bisnis kemudian melakukan bisnis plan. Nah dari bisnis plan itu
baru menjalankan atau membuka usahanya tersebut. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya, di dalam studi kelayakan bisnis ini teman-teman tentunya karena ini namanya studi ya, atau riset atau kajian, ya, itu tentunya memiliki intensitas yang berbeda-beda. Apa yang membedakan gitu kan ya? Nah, tergantung dari usahanya itu tadi. Nah, ada 3 faktor ya, eee, yang mempengaruhi intensitas, atau, apa namanya, studi kelayakan bisnis itu, dilaksanakan dengan detail atau tidak, nah gitu ya. Yang pertama adalah jumlah, uang yang diinvestasikan. Nah, semakin banyak uang yang diinvestasikan teman-teman, tentunya, studi kelayakan bisnis yang kita lakukan itu juga harus semakin rigid, harus semakin detail ya, seperti itu. Beda ya antara bisnis yang modalnya misalkan 10 juta dengan bisnis yang modal 100 juta, ya itu beda tentunya, ya, beda, ya. Dalam arti ketika kita mengkaji itu harus lebih rigid yang 100 juta itu tadi, karena, kita nggak mau ya istilahnya, uang 100 juta itu tadi tiba-tiba bangkrut begitu saja, nggak gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, tingkat ketidakpastian proyek. Nah itu ya, semakin, tidak pasti kondisinya seperti sekarang ini ya, di era pandemi seperti ini, kita harus juga melakukan studi keuangan bisnis harus dengan secara detail. Kita lihat risiko-risiko yang ada, ya kan. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan elemen ya yang mempengaruhi, proyek bisnis ya. Kalau elemennya itu semakin kompleks, semakin banyak tentunya kita melakukan studi kelayakan bisnisnya juga semakin dalam dan semakin detail. Oleh karena itu semakin detail, studi kelayakan bisnis yang dilakukan, otomatis waktunya juga akan semakin lama ya, seperti itu. Memang kita harus berhati-hati ya, kita sebagai konsultan, kita sebagai orang pihak ketiga yang dipercaya oleh pemilik modal atau pemilik bisnis untuk melakukan sebuah kajian, ya berarti kita harus detail dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang, kita sarankan. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan sampai apa yang kita sarankan itu salah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, ya. Nah, makanya semakin, ini ya, 3 faktor ini tadi ya, misalnya semakin besar dananya, semakin proyek ini tidak menentu seperti kondisi pandemi sekarang ini, kemudian semakin kompleks elemen-elemen yang mempengaruhi, eee, proyek bisnis ini, maka studi kelayakan bisnis yang kita lakukan itu juga akan semakin detail dan membutuhkan waktu yang semakin lama. Nah, seperti itu. Beda kalau kita mengkaji misalkan sebuah UMKM dengan sebuah industrial gitu kan, itu tentunya beda ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, oke. Nah, untuk siapa sih studi kelayakan bisnis ini? Ya, untuk stakeholder. Stakeholder itu siapa? Ya investor. Ya, investor yang punya uang tadi atau pemilik bisnis tadi. Ya, baik dari UMKM maupun dari korporasi. Ya, jelas. Makanya tadi saya bilang apa namanya? Studi kelayakan bisnis ini dilakukan oleh pihak ketiga atau konsultan, ya, bukan oleh investor itu sendiri, bukan. Ya, untuk bank itu juga penting, ya kan. Tujuannya apa? Ya bank istilahnya, harus bisa menilai kan hitungannya, harus bisa menilai, apakah usaha yang akan dibiayai ini memiliki prospek ke depan yang bagus atau enggak. Kalau enggak, ya nggak akan dibiayai oleh bank. Jangan sampai bank itu juga, ikut ini ya, membiayai ternyata, usahanya tidak berkembang dan akhirnya dia gagal bayar, yang tentunya akan merugikan bank tersebut. Ya, yang ketiga adalah untuk pemerintah. Nah, jelas ya kalau pemerintah ini katanya dengan investasi ya, dengan adanya studi kelayakan bisnis, pemerintah juga bisa menawarkan, para investor untuk, membangun usaha di daerahnya untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ini sudah jelas ya bahwa yang namanya sekali lagi studi kelayakan bisnis ini harus dilaksanakan oleh orang ketiga atau konsultan. Nah, oleh karena itu teman-teman kita belajar studi kelayakan bisnis ini kita belajar menjadi sebuah konsultan bisnis. Nah, seperti itu. Ya. Oke, lah caranya bagaimana untuk melaksanakan, sebuah, feasibility study ya caranya tidak jauh dengan namanya ketika kita melaksanakan sebuah penelitian ya, karena memang ini adalah kajian ya, kajian. Ya, jadi yang pertama adalah pastinya ada ide ya, ide bisnisnya apa gitu kan, kemudian dari ide bisnis ini kita kaji ya, kita kita laksanakan, riset pendahuluan dulu ya, ini idenya seperti apa ya kan, kemudian baru kita menyusun sebuah, eee riset desainnya atau desain risetnya ya, itu kita melakukan apa, kayak gitu kan ya, kemudian baru kita mengkolek data atau mengumpulkan data. Nah, dari data-data yang kita ambil ini baru kita kaji, ya, atau kita analisis atau kita interpretasikan, kemudian dari hasil analisis kita dapat membuat sebuah kesimpulan dan rekomendasi terhadap
pemilik modal ataupun investor itu tadi, ya kan. Bahwa, apa namanya, usaha yang dia inginkan atau yang akan dia dirikan itu layak dijalankan atau tidak, dan itu tertuang dalam sebuah laporan studi kelayakan bisnis dan biasanya kita diminta untuk mempresentasikannya, seperti itu. Ya, itu ya gambarannya kita, dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis. Jadi ini ya, kalau boleh dibilang, riset ya riset ya. Jadi kalau teman-teman, apa namanya, bikin skripsi, ya itu nggak harus kok teman-teman ini pakai studi kelayakan bisnis juga bisa untuk skripsi, ya kan? Seperti itu. Ini juga termasuk riset ya teman-teman ya. Ya, jadi nggak harus, nanti teman-teman itu, skripsinya ini, meneliti pengaruh ini, pengaruh itu, nggak harus ya, nggak harus seperti itu. Ini juga, apa namanya, eee, studi kelayakan bisnis ini bisa dijadikan bahan alternatif untuk teman-teman melaksanakan skripsi. Ya, seperti itu, teman-teman, ya. Nah, oke. Aspek apa saja yang dikaji dalam sebuah, studi kelayakan bisnis ya? Yang pertama adalah aspek hukum, ya. Yang kedua adalah aspek lingkungan, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek teknis dan teknologi, yang kelima aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah aspek keuangan atau finansial. Ya, jadi dari keenam aspek yang kita kaji ini nanti akhirnya kita bisa memberikan sebuah simpulan dan rekomendasi bahwa usaha itu layak dijalankan atau tidak. Nah ini dasarnya nanti kita mengkaji dari 6 aspek ini. Seperti itu teman-teman. Nah ini aspek-aspek ini teman-teman itu sebenarnya sudah teman pelajari di semester-semester sebelumnya, ya kan? Nah tinggal di mata kuliah sekarang ini tinggal teman-teman mengimplementasikannya ilmunya itu seperti apa. Nah ini di sini waktunya mengimplementasikan, ya seperti itu. Nah, dan yang terpenting ini ya teman-teman, ketika kita melaksanakan sebuah studi kelayakan bisnis, kita harus memegang teguh yang namanya etika. Ya, karena etika itu adalah dasar ketika kita melaksanakan sebuah penelitian. Ya, apapun penelitian itu termasuk studi kelayakan bisnis. Ya, yang pertama adalah jadi studi kelayakan bisnis ini kita harus jujur ya terhadap hasil ya. Apakah itu hasilnya memang bagus atau jelek? Kalau memang bagus ya dibilang bagus, kalau memang jelek dibilang jelek. Harus seperti itu. Ya, jangan sampai teman-teman yang aslinya jelek dibilang bagus atau aslinya bagus dibilang jelek. Ya, itu namanya tidak etis. Dan yang kedua, hasil studi kelayakan bisnis ini bersifat rahasia, ya teman-teman. Ini hanya diperuntukkan kepada pemilik modal atau pemilik usaha, bukan untuk dipublish, ya, bukan untuk dipublish kemana-mana, ya seperti itu bukan ya teman-teman ya, tidak. Ya, jadi ini sifatnya rahasia, ya karena memang ini tujuannya adalah untuk ya mengkaji bisnisnya dia, ya kan seperti itu. Ya, jadi bukan untuk di apa namanya digembar-gemborkan ke orang lain, nah, seperti itu. Ya. Itu ya. Nah, itu tadi teman-teman katanya dengan dasar studi kelayakan bisnis teman-teman bisa baca referensi lebih lanjut di ini ya, di bukunya Suryanto atau di bukunya Suat Husnan ya. Teman-teman bisa baca lebih lanjut di sana ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk dasar dari studi kelayakan bisnis. Terima kasih, kita jumpa lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.